Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang pasti akan berguna dan bermanfaat bagi hidup kita. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk menyelidiki firman-Mu. Kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian-pengertian yang baru, sehingga firman-Mu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah rahasia menghilangkan keinginan dosa. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah rahasia menghilangkan keinginan dosa. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya ingin menceritakan pengalaman seorang penginjil, sekaligus beliau adalah seorang guru Alkitab dan dia juga seorang penulis buku yang terkenal, yaitu D.L. Moody. Nah, D.L. Moody menceritakan bahwa seorang jemaatnya yang merupakan pemabuk yang berat itu sudah bertobat, ya. Jadi dia sudah mentobatkan seorang jemaat, ya, yaitu seorang pemabuk minum minuman keras dan berjanji meninggalkan kebiasaannya, dan itu sudah dijalani selama berbulan-bulan. Nah, tetapi pada suatu hari pemabuk tersebut lewat sebuah toko yang menjual minuman keras. Nah, bau minuman keras itu ternyata tercium oleh pemabuk berat ini, dan ada keinginan dalam hatinya untuk kembali ingin meminum minuman keras. Jadi langkah kakinya tiba-tiba membelok dan memasuki pintu dari toko yang menjual minuman keras tersebut. Kemudian ketika dia sampai di pintu, dia melihat ada tulisan di pintu, obral, diskon besar-besaran, harga 1 gelas lemak susu hanya $1.25 per gelas. Jadi rupa-rupanya dia juga tertarik, ya, dengan iklan daripada harga 1 gelas lemak susu, sehingga dia ingin mencoba lemak susu terlebih dahulu, karena selain harganya murah dan memang lemak susu itu lezat rasanya. Maka dia memesan 1 gelas lemak susu dan dengan santai dia meminum habis gelas tersebut, saudara. Kemudian dia menambah lagi gelas yang kedua. Dia minum juga habis lemak susu tersebut. Dia menambah lagi gelas yang ketiga. Dia minum habis lemak susu tersebut. Dia sudah meminum 3 gelas dan dia merasa kenyang, dan dia ternyata hilang keinginan semula untuk meminum minuman keras. Lalu D.L. Moody berkata, kenapa si pemabuk berat ini hilang keinginan untuk meminum minuman keras yang pada pertama kalinya orang ini ingin untuk merasakan minuman keras? Karena perutnya sudah kenyang dan terisi oleh 3 gelas lemak susu, sehingga dia tidak ada tempat untuk lagi menampung minuman keras yang semula dia ingini. Nah, kemudian D.L. Moody juga memberikan satu perumpamaan atau suatu ibarat. Dia ambil 1 gelas kosong, kemudian katakan bagaimana caranya untuk mengusir
udara yang ada dalam gelas. Kemudian ada seorang yang menjawab, diisap saja Pak, diisap sehingga pasti udaranya habis, katanya dia. Lalu Moody katakan kalau diisap memang udara akan terhisap, tapi gelas ini akan menjadi hampa dan gelas ini akan pecah karena tekanan daripada hisapan. Kemudian dengan santai D.L. Moody mengambil sekendi air dan dia mulai mengisi gelas itu sampai penuh. Lalu dia katakan di gelas ini sudah tidak lagi ada udara karena semua bagian ruangan gelas sudah terisi oleh air kendi. Nah, kemudian D.L. Moody katakan inilah rahasia bagaimana menghilangkan keinginan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian ingin menghilangkan keinginan dosa, itu biarkanlah Roh Kudus memenuhi hatimu. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi hatimu, tidak ada lagi keinginan dosa yang ingin dilakukan. Karena ruang-ruang hatimu sudah diisi penuh oleh Roh Kudus. Itulah rahasia supaya menghilangkan keinginan dosa, hanya dengan membiarkan Roh Kudus mengisi seluruh hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini jelas bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi keduanya bertentangan. Jadi kalau kita memiliki keinginan daging, maka kita tidak memiliki keinginan roh. Jadi itu sebabnya dikatakan ketika kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hanya dengan membiarkan salah satu yang memenuhi hati kita, itu akan menghilangkan keinginan yang lainnya. Karena daging dan roh ini bertentangan satu sama lain. Demikian juga di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dan mengalami damai sejahtera? Hanya dengan cara kita membiarkan keinginan roh menguasai hidup kita dan memenuhi hati kita. Dan kita tidak akan membiarkan keinginan daging menguasai hati kita. Karena keinginan daging itu membawa maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kebenaran firman Allah yang harus kita pertahankan dan membiarkan Roh Kudus memenuhi seluruh hati kita. Dan biarkan keinginan roh itu menguasai hidup kita. Maka kita tidak akan melakukan keinginan daging atau keinginan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana caranya menghilangkan keinginan dosa, supaya kami tidak melakukan dosa dalam kehidupan kami, tetapi biar kami penuh dengan roh, dan roh yang menguasai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.